Proyek pembangunan itu seharusnya menjadi pekerjaan biasa bagi Hendra dan rekan-rekannya. Sebuah gedung kosong yang terbengkalai selama hampir 10 tahun, akhirnya dilanjutkan pembangunannya. Kontraktor baru mengambil alih dan merekrut para kuli bangunan untuk menyelesaikan proyek yang tertunda. Lokasi gedung berada di pinggiran kota, dikelilingi oleh semak belukar dan pohon-pohon tua yang tampak menyeramkan. Namun, bagi Hendra dan timnya, kerja adalah kerja. Tidak peduli di mana tempatnya, yang penting ada upah untuk dibawa pulang. Hari pertama berjalan tanpa masalah. Hendra bersama 3 rekannya, Ujang, Roni, dan Pak Tarman, seorang tukang yang sudah cukup tua, memulai pekerjaan dengan membersihkan sisa-sisa bangunan yang telah lama ditinggalkan. Namun sejak sore hari mereka mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Saat mereka beristirahat di lantai 2, suara ketukan keras terdengar dari lantai bawah. Seperti ada seseorang yang sedang memalu dinding. Padahal, tidak ada satupun pekerja yang berada di sana. Saat Ujang mencoba melihat ke bawah, suara itu tiba-tiba berhenti. Di malam hari, setelah pekerjaan selesai, para kuli yang tinggal di lokasi proyek mulai merasakan gangguan yang lebih nyata. Hendra, yang tengah berbaring di kamar sempit bersama Ujang, tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di luar kamar mereka. Langkahnya berat, seperti seseorang yang mengenakan sepatu bot penuh lumpur. "Pak Tarman, apa itu Bapak?" tanya Hendra. Tidak ada jawaban. Ia pun bangkit perlahan dan membuka pintu. Namun, lorong itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Kejadian semakin aneh di hari berikutnya. Roni, yang sedang mencampur semen di belakang gedung, tiba-tiba berlari dengan wajah pucat, katanya tergagap. "Di pojokan gedung ada orang tua duduk, mukanya hancur." Roni gemetar, tangannya dingin seperti baru keluar dari air es. Hendra mencoba memastikan, tetapi saat mereka kembali ke tempat yang dimaksud, tidak ada siapapun di sana. Yang ada hanya dinding berlumut dengan coretan lama yang sudah mulai pudar. Malam berikutnya adalah puncak dari segala kengerian. Saat semua pekerja tertidur, suara gaduh terdengar dari lantai atas. Seperti ada seseorang yang menyeret sesuatu yang berat di lantai beton. Ujang, yang sudah mulai ketakutan, menolak untuk naik ke atas. Namun, Hendra dan Pak Tarman nekat memeriksa. Dengan senter di tangan, mereka menaiki tangga perlahan. Begitu, mereka sampai di lantai 3, mereka terpaku. Di tengah ruangan, ada bekas jejak kaki yang penuh dengan darah, tetapi tidak ada tubuh atau orang yang bisa mereka lihat. Pak Tarman, yang sejak awal sudah mencurigai tempat ini, akhirnya angkat bicara. "Dulu, katanya ada kecelakaan di proyek ini. Kuli yang jatuh dari lantai atas. Mayatnya nggak pernah ditemukan, karena waktu itu proyek langsung dihentikan." Wajahnya tegang. "Mungkin dia masih di sini." Tak butuh waktu lama, keesokan harinya, satu persatu pekerja mulai mengundurkan diri. Hendra dan rekan-rekannya pun ikut pergi, meninggalkan proyek yang penuh teror itu. Gedung itu kembali terbengkalai, dan hingga kini, tak ada lagi yang berani melanjutkan pembangunannya. Satu hal yang pasti, suara langkah kaki itu masih terdengar setiap malam, meski tak ada lagi manusia di sana. Hendra dan teman-temannya meninggalkan proyek dengan perasaan campur aduk. Ketakutan masih menyelimuti mereka, tetapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang mengganggu. Meski mereka sudah pergi, suara langkah kaki dan jejak darah yang mereka temukan di lantai atas masih terbayang di benak mereka. Beberapa hari setelah keluar dari proyek, Hendra mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang gedung itu. Ia menemui seorang warga tua yang tinggal tidak jauh dari lokasi proyek, seorang pria bernama Mbah Surya. Ketika Hendra menyebut tentang proyek pembangunan gedung tersebut, ekspresi Mbah Surya berubah serius. "Nak, tempat itu memang sudah lama," dikutuk. "Dulunya, proyek itu dihentikan bukan cuma karena kecelakaan, tapi karena ada kejadian yang lebih mengerikan," kata Mbah Surya sambil menatap tajam. Mbah Surya bercerita bahwa beberapa tahun lalu, seorang mandor proyek bernama Pak Rudi pernah bersikap kejam kepada para pekerja. Ia tidak hanya menindas mereka, tetapi juga sering mengurangi upah
dan memaksa mereka bekerja hingga larut malam. Salah satu korban dari kekejamannya adalah seorang kuli bernama Sarman. Sarman adalah pekerja miskin yang datang dari desa jauh. Suatu hari, setelah bertengkar dengan Pak Rudi karena tidak diberi bayaran, ia jatuh dari lantai 3 saat bekerja. Namun, desas-desus yang beredar di antara para pekerja menyebutkan bahwa Sarman sebenarnya tidak jatuh sendiri, melainkan didorong. Ketika tubuhnya ditemukan, wajahnya hancur, dan anehnya, mayatnya menghilang keesokan harinya sebelum polisi datang. Ada yang bilang, arwah Sarman tidak pernah pergi dari sana, lanjut Mbah Surya. Setiap kali proyek itu dilanjutkan, pasti ada kejadian aneh yang membuat para pekerja kabur. Sudah berkali-kali kontraktor berganti, tapi hasilnya tetap sama. Mendengar cerita itu, bulu kuduk Hendra meremang. Apa yang ia dan teman-temannya alami benar-benar masuk akal. Gedung itu bukan sekadar tempat yang terbengkalai, tapi menjadi sarang dendam dari seseorang yang mati tidak wajar. Namun, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di benak Hendra. Jika arwah Sarman masih bergentayangan di sana, lalu kemana mayatnya? Apakah benar-benar menghilang atau ada yang menyembunyikannya? Rasa penasaran itu membuat Hendra memutuskan untuk kembali ke lokasi proyek, meskipun teman-temannya menolak menemaninya. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam gedung yang kini sudah mulai ditumbuhi lumut di beberapa sudutnya. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir dari celah jendela yang belum terpasang kaca. Ia berjalan perlahan menuju lantai 3, tempat di mana jejak kaki berdarah muncul malam itu. Namun, kali ini ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah pintu, besi yang setengah tertutup di sudut ruangan. Dengan jantung berdegup kencang, ia mendorong pintu itu, dan bau busuk langsung menyergap hidungnya. Di dalam ruangan itu, ada lubang besar yang sepertinya merupakan tempat pembuangan semen yang belum diselesaikan. Dengan senter di tangannya, Hendra menyorot ke dalam lubang itu, dan di sanalah ia melihatnya. Tulang belulang manusia yang masih terbungkus sisa-sisa pakaian kerja yang sudah lapuk. Hendra mundur dengan napas tersengal. Tidak ada lagi keraguan, ini adalah jasad Sarman. Ia tidak hanya jatuh, tapi kemungkinan besar mayatnya sengaja disembunyikan agar kasusnya tidak terungkap. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergema di belakangnya. Hendra menoleh dan melihat sosok samar berdiri di pintu. Wajahnya rusak, dengan mata yang menatap kosong ke arahnya. Sosok itu bergerak maju, dan suara parau terdengar di telinga Hendra. Aku ingin pulang. Ketakutan memuncak, tetapi Hendra tahu apa yang harus dilakukan. Ia berlari keluar dari gedung dan segera melaporkan temuannya ke polisi. Keesokan harinya, lokasi proyek dipenuhi oleh petugas yang menggali dan mengevakuasi sisa-sisa jasad yang ditemukan di dalam lubang itu. Kasus lama pun akhirnya terbuka kembali, dan setelah penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa Pak Rudi memang bertanggung jawab atas kematian Sarman. Ia akhirnya ditangkap, meskipun usianya sudah renta. Setelah jasad Sarman dimakamkan dengan layak, gedung itu tidak lagi dihantui. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada jejak darah, dan tidak ada sosok misterius yang menampakkan diri. Namun, bagi Hendra, kejadian itu adalah pelajaran bahwa beberapa tempat memang menyimpan rahasia kelam yang tidak seharusnya diabaikan. Apa yang tampak seperti proyek biasa bisa saja menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang belum terselesaikan.